Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Alfiza dengan NIM 260500122140140 dari kelas Oceanografi C. Jadi kali ini saya akan melakukan praktikum gelombang laut, mengolah data menggunakan teori gelombang soliteri dan membuat grafiknya. Jadi pertama-tama di sini sudah ada 3 data, yaitu H ketinggian tinggi gelombang, D kedalaman perairan, dan G gravitasi. Nah, di sini datanya ditambahkan dulu dengan NIM. Di sini NIM akhir saya 140, jadi pakai 0,140. Terus ini di drag. Nah, yang ini tetap aja karena gravitasi itu kan biasanya bersifat tetap ya. Terus di sini ada nilai C atau kecepatan rambat gelombang. Kita langsung masukin rumusnya aja. Akar G dikali H tambah D. Nah, udah nilai C-nya. Sekarang kita isi yang elevasi gelombang. Itu rumusnya agak panjang. Itu H dikali akar 3 dikali H 4 dikali di sini pakai D pangkat 3 terus dikali sama C dikali lagi sama ini. Kayaknya ada yang kurang sebentar. Kita pakai yang 5-nya, min 5-nya. Sini di ini, cuman ini dihapus biar nanti ngedropnya gampang. Dikurang sama C terus dikali 0 ini terus pakai ini, tapi ininya dihapus. Terus dipangkatin 2 semuanya. Udah masukin rumusnya. Di sini kita tinggal drag aja. Setelah itu kita masukin rumus YS atau jarak dasar ke permukaan air. Ini cukup gampang rumusnya. Sorry. Teman-teman. Udah, kita drop aja. Nah, terus di sini kita nyari nilai M sama nilai N itu dari hasil interpolasi yang kita pakai acuan, pakai grafik bantuan. Nah, di sini kita hitung dulu H per D-nya. Berarti sama dengan H per D 0,44. Nah, 0,44 itu kita sesuaikan sama grafiknya dulu. Batas atasnya 0,4, batas bawahnya 0,5. Terus ininya 0 aja. Nah, jarak dari 0,4 ke 0,5 itu 1,9. Sini kita tinggal interpolasi.
ini hasil interpolasinya. Kita bisa lihat 0,9412. Nah, di sini kita berarti tarik garis ke garis batas N. Kita nemuin ininya 0 aja. Ini jaraknya 0,6. Jaraknya ini 1,85. Batas atasnya itu 0,5. Batas bawahnya itu 0,6. Terus kita interpolasi aja. Ini hasil interpolasinya. Terus kita juga dilakuin hal yang sama ke panjang ke nilai M maksudnya. Di sini kan kita udah tarik garis, ininya 0, jaraknya 1,1. Jarak dari 0,8 ke 0,9 itu 1,85. Nah, batas atasnya itu 0,8. Batas bawahnya itu 0,9. Udah itu kita tinggal interpolasi lagi aja. Nah, ini hasil interpolasinya. Udah kayak gitu. Kan di sini untuk nyesuaiin YS sama untuk jarak dasar ke permukaan air sama elevasi gelombang itu disesuaikan sama NIM. Nah, di sini NIM 0 karena NIM akhir saya 0 berarti X min 1 T-nya 3. Berarti X1 3. Ini bakal dikasih warna kuning aja. Ini juga sama. Oke. Nah, jadi di sini tuh tinggal sama dengan 1/3 dikali ini. Ini juga 2/3 dikali ini. Ini juga sama dengan D. Ini ditambah ini yang itu elevasi gelombang. Nah, habis itu baru kita masukin rumus ini. Maaf, ininya kelupaan harusnya dikonekin dulu ke N sama M-nya. Nah, di sini kita masukin rumusnya, yaitu rumus kecepatan horizontal, teori gelombang solitary. Rumus itu ada di buku sebenarnya. Tapi kita masukin ke rumus Excel, jadi kayak gini. M kita kali ini, kita kasih ini tapi yang ini dihapus, bagi terus dikali M dikali ini. Oh iya, harus pakai ini, lupa. Terus dibagi D
cos kita kali M dikali ini lagi kita kasih ini dibagi di cos tambah cos H terus ditambah M dikali M dikali ini terus dibagi sama D. Nah, kita lanjut. Ini kan udah beres. Terus kita langsung drag aja. Nanti ketemu hasilnya. Nah, begitu langsung kita lanjut ke kecepatan vertikal. Sama, ini langsung dikonekin aja. Ini juga. Nah, baru kita masukin rumus kecepatan vertikal teori Salieri. Kecepatan vertikal ini tuh sebenarnya mirip sama kecepatan horizontal, cuman bedanya kalau horizontal tuh tadi pakai cos. Nah, kalau ini tuh ada yang pakai sin-nya. Walaupun rumusnya mirip-mirip. Kita dari C dulu. Nah, di sini pakai sin. Udah gitu, kita masukin M. Ini di sini pakai Doppler. Pakai D dikali sin H. Terus masukin M dikali sama ini, di sininya pakai dolar, bagi D terus pakai cos, kita masukin M dikali sama ini lagi, itu sama D, terus ditambah cos H kali ini, terus bagi sama D lagi, berapa ya, 1 udah pas, bagi 2 pangkat 2, kita enter aja. Nah, habis itu kita langsung drag aja. Bentar, di sini kayaknya ada yang salah. Water radium, kayaknya ada yang nggak di, ini nggak pakai. Oke, udah. Terus sekarang yang kecepatan maksimum, yang kita konekin lagi aja. Bebas sih mau pakai ini, mau pakai yang ini. Baru kita masukin yang kecepatan maksimum.
Nah, untuk kecepatan maksimum ini rumusnya cuman C dikali ini tadi, kan? Ini dikurangin dulu, karena mereka bakal dibagi. Sama ini, pakai ini di sininya. Habis itu ininya dibagi sama D. 1, 2, oke. Udah. Nah, udah, terus langsung di drag. Nah, sekarang yang volume transport. Langsung masukin aja rumusnya. Sebenarnya ada akar, cuman akarnya diganti jadi pangkat 0,5 aja di akhir. Jadi kayak Excel tuh bisa pakai beberapa metode untuk untuk masukin rumusnya. Kita kali D ya. Terus D-nya tadi pangkat 3 dikali H untuk kurung. Nah, di sini baru dipangkatin 0,5. Jadi ini tuh maksudnya tuh kayak akar dari semua ini. Nah, sekarang hitung yang energi. Kalau energi yang soliter itu sebenarnya beda sama hitung energi teori sebelumnya. Itu rumusnya 8/3. Ini dikurung dulu. Di sini akar 3 ya, dikali sama 25 sama G dikali sama H nya dipangkat 1,5 dikali D 10 pangkat yang 3. Oke. Oh ya, lupa dikurungin. Kayaknya ada yang kelebihan. Oh, ini. Ini hasil dari perhitungan solitary. Setelah itu kita bakal bikin grafiknya juga. Jadi totalnya kita bakal bikin 10 grafik sebenarnya, tapi mungkin saya bakal bikin 1 grafik aja yang buat elevasi gelombang. Di sini tuh kita masukin datanya satu-satu sama dengan -5. Nah, yang data -5 ini yang ini. Terus Z sama dengan -4. Kita masukin ini yang -4. Terus masukin yang ini. Terus kita masukin yang N3. Kita masukin ini. Udah kelihatan ya, grafiknya udah jadi dikit. Kita terus aja nih, Z sama dengan -2. Kita pakai data yang -2. Ini juga pakai ini. Terus Z sama dengan N1. Datanya pakai ini. Itu aja terus sampai akhir.
ini yang 1, terus ini yang Z sama dengan 2. Z sama dengan 3. Terus Z sama dengan 4. Dan terakhir Z sama dengan 5. Nah, ini adalah grafik yang elevasi gelombang. Kita bakal pakai legend, bakal kita kasih nama. Terus kita bikin dulu deh grafik buat Dunglek. Kita bikin dulu grafik buat yang apa ya, switch-nya gitu. Mungkin cukup sekian. Oke, mungkin cukup sekian video praktikum teori gelombang nonlinear solitary. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.